bohong, penipu, tak ada yang betul. Ustaz memang tak pacaran. Banyak Ustaz Fadil Ram. Ustaz Fadil Ram kakak kelas saya di Mesir. Tak mungkin dia bohong. 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran. Tak ada ya. Kami tak ada pacaran. Mahasiswa Aceh namanya KMA, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Mahasiswa Riau namanya KSML, kelompok studi mahasiswa Riau. Medan namanya HMM, himpunan mahasiswa Medan. Mahasiswa Indonesia semuanya di Mesir zaman kami kuliah tahun 1998 sampai 2002. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Jadi Ustaz Indonesia tak dapat. Nanti semua diambil dari orang Mesir. Orang jangan pakai unuk onta di atas kepala. Kalau dia berjalan, semua menengok. Mata melebar, unuk onta naik. Adapun sekedar mengikat rambut sikit saja, nampak menonjol dikit, tak apa-apa. Yang punya karet bulan. Rambutnya panjang, maka dia ikat dikit. Kalau tak dia ikat, dia pakai jilbab, rambut tidak diikat, itu masuk. Pas dia buka begini, terkejut lagi. Akan sudah bolong. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak. La taqda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak. Makanya kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan mendayu mendesak. Kalau didengarnya dia langsung error. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Aceh Barat. Di mana? Molabu. Salah sambung. Akhirnya tukar nomor WhatsApp, ketemuan, terjadi lagi. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Alhamdulillah di Molabu tak ada perempuan-perempuan yang bersolek. Semuanya cantik normal. Sudah tahu orang Indonesia biasa-biasa, yang ditonton Mahabharata, yang ditonton Benda Akbar dan Panjang Belanda, yang ditonton sinetron Korea, semua mau jempol. Oh, dia jempol genci. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu bagaimana? Kuntum, mekar, harum, layu, kuntum, mekar, harum, layu. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Akhirnya banyak perempuan yang menanamkan plastik, layu, plastik, hidung, ditanamkanlah plastik di hidung. Akhirnya mancung 2 bulan. Bulan ketiga turun, dagu panjang sebulan, turun, hidung turun, dagu turun, tinggal ngambil sapu gigi. Nenek sihir. Kenapa hidung bisa mancung sebentar? Dimasukkan ke dalamnya kresek bernama silikon. Silikon tidak bisa bercampur dengan darah. Darah tidak mau menerima silikon karena silikon bukan barang asli. Akhirnya darah membusuk berubah menjadi nanah. Kata dokter ini mesti dipotong. Kalau dipotong hilang hidung. Kami tidak sanggup. Pokoknya bawa saja. Untung ada yang bisa mengobati. Apa namanya? Terapi lintah. Lintah menyedot darah. Digantungkan lidah lintah ini. Itu pun lintah biasanya kalau menyedot darah langsung gembung kenyang. Itu tak bisa jatuh. Tak mau dia menyedot darah. Akhirnya sembuh. Tobat, alhamdulillah. Bagi yang tak tobat, la'ana Rasulullah SAW. Rasul melaknat, Allah melaknat. La'anallahu wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wa
wal mutasimat minta kuatkan katu, wal mutanafisat mencabut. Ini alis teman-teman, alis mencabut alis, menggeletar tangan mau mencukur alis. Ustaz sudah bilang jangan cukur alis, jangan robah ciptaan Allah, tapi mereka menggeletar tangan mencukur alis karena tidak fokus lagi, tercukur semua. Ayo bilang kawan sudah bolak-balik ini. Akhirnya tak ada jalan lain yang mundur ya. Apa solusi? Nampaklah tidur waktu itu. Memang suami itu ditawar. Alhamdulillah, jadi juga begitu. Sampai di tempat undangan makan gulai pedas kita ampun. Nah, nanti kipas anginnya itu panas, panas jadi. Orang senyum, kita senyum kalau di sini. Pulang ke rumah jam 9 malam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Abang buka pintu. Abang buka pintu tengok Allah sudah tidak. Ta'udhu sunatu ala persetan tidak mau. Inilah yang merusak rumah tangga. Engkau cantik bukan karena lipstikmu, engkau cantik bukan karena celakmu, engkau cantik kenapa? Karena wajahmu bekas air wudhu, karena cahaya matamu bekas baca surat Al-Kahfi, surat Yasin. Kenapa? Karena engkau menjaga iman dan takwamu, memancar cahaya di wajahmu. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan. Ini menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj dipandang Allah, memandangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai ceramah jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 10, sudah 70 menit saya ceramah. Apa namanya? Kuliah kultus. Ada lagi namanya kulibas. Apa itu? Kuliah 5 menit. Kalau sudah beramai-ramai macam ini, jangan lagi berkelahi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kelahi, yang ketawa siapa? Khawarij. Yang ketawa siapa? Murji'ah. Yang ketawa siapa? Aliran sesat. Yang ketawa siapa? Orang yang tak menyembah Allah. Yang sudah bersaudara, jangan lagi berkelahi. Saya selama beberapa kali di sini tidak mau maju jadi imam. Kenapa? Karena saya takut merusak persatuan yang sudah ada. Mana tahu di sini zikirnya lain, mana tahu bacaannya beda. Jangan sampai rusak persatuan orang gara-gara kita. Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tak sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tangannya lepas. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya sebelum rukuk tidak begitu. Allahu Akbar. Seandainya saya di sini tak jadi imam di Masjid Agung, Ustaz Somad silakan jadi imam, saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah mulabur sudah mulai berbisik. Ini Ustaz yang menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Sudah tahu ini masyarakat bermazhab Syafi'i. Kerajaan Aceh dulu sebelum bergabung dengan NKRI, kerajaan yang pertama Al-Malikul Saleh, raja yang saleh, mazhabnya apa? Syafi'i. Syekh Hamzah Mansuri, mazhab Syafi'i. Syekh Nuruddin Sumatrani, mazhab Syafi'i. Syekh Nuruddin Al-Aniri, mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahim As-Singkili, mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dari Aceh bermazhab Syafi'i. Syekh Mudawali, mazhab Syafi'i. Dilanjutkan anak beliau, Syekh Muhyiddin Wali, Profesor Dr. Syekh Muhyiddin, mazhab Syafi'i. Ini negeri bermazhab Syafi'i, maka jangan bawa mazhab-mazhab lain yang merusak persatuan umat. Betul? Banyak lagi yang perlu kita lakukan. Membangun panti jompo, membangun sekolah yatim. Yang paling penting,
masukkan pelajaran agama ke sekolah umum. SMP, SMA, SD belajar agama 1 pekan hanya 2 jam. Padahal dulu di Dayak belajar agama. Fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis mawdu'i, tajwid, tafsir, ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir mawdu'i, bahasa Arab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan. Itu semua mereka pelajari 20 pelajaran agama. Sekarang dipres tinggal 5. Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, akidah akhlak. Bahasa Arab, Quran, hadis, sejarah Islam, fikih, akidah akhlak. 5, masih syukur ada 5. Dipres lagi jadi 1, tinggal pelajaran agama Islam. Disingkat dengan PAI, PAI. Lapainya. Tidak ada lagi pelajaran agama. Itulah yang dikhawatirkan orang akan bangkit sekuler, akan bangkit liberal, akan bangkit komunis, akan bangkit ateis. Tapi insya Allah Dayak di Aceh masih tetap tegak berdiri menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah. Masih ada ulama-ulama yang tangguh, masih ada Korbusi, masih ada Pak Mubin, masih ada ikan. Mereka ini tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, para agung kita, para tengku kita, alim ulama kita. Mereka ini akan menolong agama Allah. Tapi kita mesti support ini semua. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkun, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan, menegakkan kaki kamu. Maka kita tolong agama Allah. Ibu-ibu, tolong agama Allah dengan apa? Masukkan anak ke Dayak ke pondok pesantren. Betul? Ustaz Fadil Rahmi yang berpisah sama anak Ustaz Somad, saya kirim anak saya ke pesantren. Sampai di pesantren istri saya nangis. Kenapa? Nengok kasur TV. Di rumah spring bed tebal, di pesantren tipis. Pergi kami ke dapur, nangis lagi istri saya. Kenapa? Di rumah cabainya dikirim. Sampai di pesantren kami lihat bukan cuma cabainya, batang cabai itu dilecer. Tapi ingat, lebih baik kalian menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pesina. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak ikut aliran sesat. Kami kuliah jauh, ustaz-ustaz kita ini ada yang kuliah di Tunisia, ada yang kuliah di Aljazair, ada yang kuliah di Maroko, ada yang kuliah di Mesir. Menangis bengkak mata, air mata menetes orang tua melepas anak demi sekolah. Ini baru anak pergi sebentar pun nangis. Ibu nangis kenapa? Rindu Pak Ustaz. Mananya pun sekolah di mana? Enggak. Enggak sampai. Jangan sampai. Baik, saya Pak Ustaz, waktu anak saya kuliah sekolah di pesantren, pun nangis istri saya. Akhirnya saya nasihatinya, jangan nangis, berhenti nangis. Alhamdulillah Pak Ustaz berhenti istri saya. Habis ternyata yang laki-laki ini juga kalau sudah berpisah sama anak melu. Luar biasa. Oleh sebab itu di perjuangan kita ini jamaah bisa ramai melimpah ruah begini. Mengapa? Ini pastilah karena orang-orang tuanya dulu cinta kepada agama, maka anak-anaknya pun juga cinta kepada agama, insyaAllah. Tadi yang tegak di atas cuma sebelah sini. Sekarang sudah sejam 15 menit saya ceramah, makin ramai, makin melimpah ruah. Anak-anak duduk-duduk di atas. Luar biasa. Ini namanya tak boleh berhenti ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Pak Bupati menghadiri majelis zikir, beribu-ribu orang datang. Itu maka beliau kata sambutan sini langsung ke sana. Artinya apa? Majelis zikir hidupkan terus, syariat Islam tegakkan terus, sholat berjamaah ramaikan terus. Yang terakhir dari pesan Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad mengambil sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sholat tidak cukup turun ayat,
lagi Nabi dipanggil. Itulah pentingnya sholat. Kamu gak sholat? Pentingnya sholat. Beruntung bertua ibu yang dapat suami sholat. Dimana kalian yang gadis-gadis bingung mencari suami yang sholat? Ini insya Allah sholat semua. Sholat semua, kali tidak sholat isya. Syukur besok insya Allah syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kalian suami kalau istrinya sholat. Ustaz Somad, bagaimana cara nyuruh suami sholat? Loh, kenapa kalau bisa nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, kami ini bukan orang baik. Dulu saya setan, dia iblis. Nah sekarang ini kami sudah taubat. Saya ikut selalu pengajian Ustaz. Kamu selalu ikut pengajian saya? Iya. Kenapa wajahnya nggak benar? Saya ikut di YouTube aja Ustaz. Jangan kalah gue. Maka kami ini Pak Ustaz ingin taubat kembali. Ternyata Pak Ustaz saya salah. Dulu saya pikir kalau suami ini ganteng enak. Dulu saya pikir kalau suami ini kaya enak. Dulu saya pikir kalau suami ini rumah besar indah. Ternyata Pak Ustaz dia ganteng, rumah besar, mobil mewah, tapi saya rasa tak nyaman macam tidur sama Bang Ustaz. Oleh sebab itu puncak utama adalah sholat. Makanya nanti kalau ada yang mengingat anak kalian, adakan fit and proper. Ketua tim penerimaan, ketua Pormus, Bapak Mobil, bendahara, sekretaris, tim dari luar, Abdul Somad acara penerimaan menantu 2019. Malam ceramah, pagi tes menantu sore. Namanya tes menantu sore. Ustaz Somad, bagian bacaan Quran. Nama kamu siapa? Nama saya Torik Muhammad Jawa Sama Torik Wasama Oke, nomor 2. Nama siapa? Nama saya Imran Pak. Itu sudah saya kenal. Terus saya biasa di rumah dipanggil Kulku Pak. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lulus. Sebutnya nama saya lulus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang akan dibawa mati sholat, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, jabatan tinggal, LCMA, dokter, PhD, insinyur, MSc, MSc tinggal. Menantu kamu detailnya apa? MSc. Apa itu artinya? Master segala tinggal. Menantu kamu SA, MA, PhD. Apa itu? Doktor of Philosophy. Menantu kamu MM. Apa itu? Mudah marah. Menantu kamu apa? SAG. Apa itu? Sarjana alam goib. Padahal itulah menantu yang akan bisa membisikkan waktu dia sakaratul maut. Itulah yang menantu tahu membacakan Yasin saat akan sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut berat, meringankannya bagaimana? Allahumma awin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut. Datanglah menantu yang dulu disepelekan, yang dulu diejek, yang dulu dikaci maki. Ini yang datang baca ayat cepat sehat ya, masa sembuh ya. Ini ku baca-baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Menantu yang lain cuma nengok. Kasihan. Tiga menantu kaya-kaya, hebat-hebat, tak bisa menolong, hanya sekedar datang salah satu menantu ngambil HP, di fotonya langsung dia update status. Untuk
waktu sedang sakit. Bagian kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Tak ada yang bisa menolong kecuali iman dan amal soleh. Oleh sebab itu kalau anakmu ada 5, wakafkan 1 untuk agama Allah. Anakku ini mesti hafal Quran. Kalau dia hafal Quran 30 juz, maka 1 hari dia mengulang 2 juz. Kalau tidak dia ulang, dia lupa. 1 hari dia membaca 2 juz, mengalir 2 juz ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Mau anak hafal Quran? Mudah-mudahan anak-anak kita menghafal Quran, insyaallah. Pak Ustaz, ini anak saya sudah saya kirim ke pondok hafal Quran. Berapa? 30 juz. Sudah hafal semua? Sudah, baru juz 30. Tak apa-apa. Ini yang menolong di hadapan Allah. Ini sekarang kalau ada anak yang pandai nyanyi, wah, ini anak saya pandai nyanyi, Pak Ustaz. Oh, kemarin masuk TV nyanyi. Ini anak saya ini hebat, Pak Ustaz, main gitar. Ini hebat banget, Pak Ustaz. Mati. Ada yang akan menolong di hadapan Allah. Tapi kalau pandai dia membaca Quran, bangun dia di tengah malam, dia pun berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu yang bisa menolong anak-anak yang dibawa pengajian malam ini mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan mereka orang yang menegakkan salat, mereka yang akan mengisi masjid ini, mereka yang akan mengisi masjid ini masa akan datang. Tahun 2018 Abdul Somad diundang kembali. 2028, 2038 mereka akan buat tablik akbar sekali lagi besar menggelumbang. Mereka telepon itu akan baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Betul, tak salah. Tapi mau meyakinkan dia masih hidup Ustaz. Saya mau undang Ustaz nanti acara di Bakauheni, Badan Kontak Majlis Taklim Muballighah se-Kabupaten Aceh Barat. Bisa Ustaz datang? InsyaAllah saya datang. Kami jemput Ustaz dia. Dulu waktu muda tak perlu kalian jemput. Datang tak jemput, baik tak datang. Setelah tua ini insyaAllah watanglah mereka menjemput saya ke Riau untuk cek pribadi. Saya pun cerita lagi dalam cek sekarang dan hebatnya 20 tahun yang lalu aku kalian jemput cuma ke Kuala Lumpur. Itu pun pakai pesawat perempuan Susi Air. Balik-balik. Tapi 20 tahun akan datang mereka kaya, tapi mereka ingat Allah. Mereka berkuasa, tapi dipakainya menolong agama Allah. Mereka kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat otaknya, kuat badannya. Siapa yang kuat lagi? Suara lagi. Terakhir saya ceramah, disediakan di kamar ibu tempat. Ceramah di Aceh tak ada kamar yang menyediakan kita. Ceramah di Kalimantan tapi ada sediakan. Kalaulah manusia itu dilihat dari beratnya, tentu gajah lebih hebat. Kalaulah manusia itu dilihat dari ototnya, tentu banteng lebih hebat. Kalaulah manusia itu dilihat dari bulunya, tentu monyet lebih hebat. Manusia itu dinilai dari isi kepala. Betul? Rambut sama ikan, isinya macam-macam. Oleh sebab itu kita isi kepala anak kita dengan Al-Quran. Allahumma ra'amna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar. Ustaz hafal lagu itu dari mana? Dulu beliau semak main nasib.
Dulu begitu nyanyi orang. Anak-anak sekarang tak tahu lagi nasib. Kenapa? Keyboard tunggal, kiau kacau, kucing garang. Nah, kita mudah-mudahan selamat negeri ini menjadi Baldatul bagi kita semua. Akhirnya sekarang jam 10.30 lengkap 90 menit saya sudah ceramah. Tak juga ada jamaah yang mau. Paksa saya mau sendiri. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah. Ala hadhihi niyat untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma